Dalam kehidupan, tidak semua orang yang hadir membawa niat baik. Beberapa di antara mereka adalah arsitek kehancuran jiwa, dengan keahlian khusus dalam menghancurkan semangat dan harapan orang lain. Mereka tidak hanya merusak hati, tetapi juga mengubur jiwa yang murni dan menyebutnya sebagai fase, seolah-olah hanya bagian dari proses biasa. Orang-orang seperti ini sudah beroperasi lama dalam diam, mengumpulkan korban jiwa yang tidak pernah benar-benar bisa bangkit kembali. Mereka berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, meninggalkan reruntuhan emosional dan luka batin yang dalam. Namun semuanya berubah ketika mereka bertemu denganmu. Mereka mengira kamu akan menjadi sasaran empuk seperti sebelumnya. Mereka tidak sadar bahwa kamu dibangun berbeda, lebih kokoh, lebih dalam, dan memiliki kekuatan yang tidak kasat mata. Sesuatu yang bahkan mereka tidak pernah hadapi sebelumnya. Inilah awal dari akhir bagi mereka, dan awal dari kebangkitan sejati dirimu. Ketika mereka menerapkan taktik lama mereka padamu, manipulasi halus, gaslighting, isolasi sosial, serta penghancuran rasa percaya diri, mereka mengira kamu akan runtuh seperti yang lain, tapi mereka salah. Kamu tidak menyerah. Meskipun kamu terguncang, kamu bertahan. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak bisa mengendalikanmu sepenuhnya. Jiwa yang telah dipersiapkan oleh kekuatan ilahi, oleh kesadaran yang lebih tinggi, oleh pengalaman yang telah membentuk kekuatan batinmu. Untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, ketahuilah, kamu bukan satu-satunya. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, jangan ragu untuk bergabung dengan kami di channel ARS Pandangan Hidup. Klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar, karena setiap kali kamu menulis niatmu ke semesta, kamu memperkuat cahaya dalam dirimu. Tulis angka 77 di komentar jika kamu merasa ini adalah panggilan jiwamu. Mari bersama-sama menyalakan api yang tak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Orang-orang ini bukan baru pertama kali menghancurkan kehidupan. Mereka telah lama menjadi pelaku pembunuhan jiwa yang tersembunyi. Mereka mengasah keterampilan manipulatif mereka lewat pengalaman menyakiti hati dan menghancurkan semangat orang-orang yang sebelumnya pernah mempercayai mereka. Mereka adalah seniman kegelapan yang menyamar dalam senyum, meracuni perlahan-lahan melalui kata manis yang berisi racun. Mereka tahu cara mematikan cahaya dalam diri seseorang dengan cara yang licik dan halus. Dan kamu, pada awalnya, tampak seperti sasaran sempurna, penuh kasih, penuh kepercayaan, dan bersinar terang. Tetapi kamu bukan seperti yang lain. Kamu memiliki perlindungan tak kasat mata yang mereka tidak pernah sadari keberadaannya. Jiwa yang kamu bawa tidak bisa disentuh oleh sembarang energi. Kamu tidak hanya bertahan, kamu menunjukkan bahwa setiap racun yang mereka tebarkan hanya memperkuat sistem imun spiritualmu. Dan pada akhirnya, yang mereka hancurkan bukan kamu, melainkan diri mereka sendiri. Kamu sempat berada di titik tergelap, rasanya seperti perlahan-lahan mati dari dalam. Kamu kelelahan secara emosional, batinmu seolah terkikis habis oleh luka yang terus-menerus digoreskan. Mereka membuatmu merasa seolah kamu tidak cukup baik, seolah semua kesalahan adalah milikmu. Tapi pada saat itulah, kekuatan dalam dirimu mulai bangkit. Kekuatan yang tidak bisa mereka pahami, apalagi kendalikan. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan korban biasa. Kamu adalah cerminan dari sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Kamu bukanlah lilin yang mudah ditiup. Kamu adalah nyala yang berasal dari api ilahi, yang tidak memerlukan bahan bakar duniawi untuk tetap menyala. Semakin mereka mencoba memadamkanmu, semakin terang kamu bersinar. Mereka salah membaca sinyal. Mereka mengira kamu melemah, padahal kamu sedang bersiap untuk bangkit. Dan dari bangkit itu, lahirlah sosok baru. Bukan hanya bertahan, tapi juga memberi dampak besar dalam keheningan dan kekuatan spiritual. Kamu adalah saksi atas semua yang mereka lakukan. Bagian terdalam dari dirimu, yang tidak pernah bisa disentuh oleh siapapun, tetap tenang dan sadar. Meskipun tubuhmu lelah dan emosimu terkuras, kesadaran tinggi dalam dirimu tetap mencatat setiap langkah, setiap luka, dan setiap kebohongan yang mereka ucapkan. Mereka tidak tahu bahwa kamu terhubung dengan sumber kekuatan yang jauh melampaui pengaruh mereka. Kamu tidak sendiri. Di balik layar kehidupan ini, ada kekuatan pelindung yang terus menjaga,
membimbing, dan menguatkanmu. Ketika kamu mulai diam dan berhenti melawan secara fisik, itu bukan karena kamu kalah. Itu karena kamu memasuki medan perang yang lebih tinggi. Medan perang energi dan jiwa, tempat mereka tidak bisa bertahan lama. Mereka mengira diam itu kelemahan, padahal itu adalah bentuk tertinggi dari perlawanan. Karena dalam diam, kamu mengaktifkan kekuatan ilahi yang telah menanti momen tepat untuk bergerak. Setiap taktik yang mereka gunakan, kamu kenali lebih cepat dari yang mereka duga. Dulu kamu mungkin terlalu lembut untuk merespon kekejaman, tapi sekarang kelembutanmu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang sudah melalui proses penyaringan jiwa. Ketika mereka mencoba menjatuhkanmu, mereka memicu sesuatu dalam dirimu. Kesadaran bahwa kamu adalah cahaya yang ditugaskan, bukan hanya bertahan, tetapi menyembuhkan dan menyadarkan. Mereka memandang keheninganmu sebagai bentuk ketakutan, padahal itu adalah meditasi dalam kekuatan. Dalam diammu, kamu belajar melihat gambaran besar. Kamu mulai paham bahwa mereka bukan hanya menyakitimu karena kamu lemah, tapi karena kamu membawa cahaya yang mengganggu kegelapan mereka. Maka tak heran jika mereka mencoba memadamkannya. Tapi cahaya dalam dirimu tidak datang dari luar, ia berasal dari dalam, dari tempat suci yang hanya bisa disentuh oleh Sang Pencipta. Dan siapapun yang mencoba memadamkan cahaya semacam itu, hanya akan membakar dirinya dalam kobaran terang yang tak terpadamkan. Mereka punya pola. Setiap korban yang mereka rusak selalu dimulai dengan pesona, perhatian berlebih, dan rasa aman palsu. Kamu pun sempat terbuai karena kamu adalah orang yang terbuka dan percaya pada kebaikan. Tapi ketika kamu mulai melihat retakan-retakan, kamu tidak lagi bisa dibutakan. Mereka menjadi gelisah ketika kamu berhenti memberikan kekaguman yang dulu mereka nikmati. Mereka mulai menunjukkan wajah asli, dan disinilah semuanya berubah. Mereka mencoba menjatuhkanmu seperti mereka menjatuhkan orang lain. Dengan harapan kamu akan runtuh dan mereka bisa menyerap sisa-sisa energimu. Tapi mereka lupa bahwa kamu adalah jiwa yang telah melalui kegelapan dan keluar dengan membawa cahaya. Kamu bukan korban baru, kamu adalah pejuang lama yang sudah tak asing dengan luka dan pengkhianatan. Mereka mengira kamu bisa dimatikan dengan cara yang sama, tetapi ternyata semakin mereka menekanmu, semakin keras kamu bersinar. Dan itulah awal kehancuran mereka. Dalam proses penghancuran itu, kamu belajar banyak hal. Kamu belajar untuk melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan energi. Kamu mulai mengenali aura yang tidak sinkron, senyuman palsu, dan pujian yang membawa racun. Kamu belajar bahwa tidak semua yang datang dalam wujud cinta membawa kasih sejati. Beberapa datang sebagai ujian, sebagai cermin yang memantulkan bagian terdalam dari dirimu yang belum sembuh. Tapi kamu sembuh. Tidak dengan bantuan mereka, tapi meski mereka terus menyakiti, itu adalah kekuatanmu. Kekuatan untuk tetap mencintai tanpa menjadi lemah. Kekuatan untuk tetap terbuka tanpa menjadi sasaran. Kamu belajar menetapkan batas tanpa kehilangan kasih. Mereka membencimu karena kamu bangkit tanpa bantuan mereka. Mereka terganggu karena kamu tidak hancur, padahal mereka sudah mengerahkan seluruh kehancuran. Dan kamu tetap berdiri, tidak sebagai korban, tapi sebagai saksi, sebagai pembawa pesan bahwa terang tidak bisa dimusnahkan oleh bayangan. Mereka terbiasa bermain sebagai korban, bahkan ketika merekalah pelaku utama kehancuran orang lain. Ini adalah strategi klasik para manipulator spiritual. Membalikan kenyataan, membuatmu percaya bahwa kamu yang salah, kamu yang kejam, kamu yang terlalu sensitif. Tapi kamu mulai menyadari bahwa kepekaanmu bukan kelemahan, itu adalah karunia. Kamu tidak berlebihan, kamu hanya dikelilingi oleh orang yang tidak memiliki kedalaman. Ketika mereka melihatmu tidak lagi mudah dipengaruhi, mereka mulai panik. Karena kamu menjadi cermin yang memantulkan kegelapan mereka sendiri. Dan tidak ada yang lebih mereka takuti daripada kebenaran yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu menjadi bukti hidup bahwa ada jiwa yang tidak bisa dibohongi selamanya. Ada jiwa yang tetap menyala meskipun dilempar ke dalam kegelapan. Dan ketika mereka tidak bisa lagi mengontrolmu, mereka kehilangan kekuatan utama mereka. Karena sejatinya, kendali mereka hanya ada ketika kamu tidak menyadari siapa dirimu sebenarnya.
Kamu mulai berbicara, mungkin tidak keras, tidak dengan teriakan, tapi dengan sikap, dengan batas, dengan kehadiran yang tidak lagi bisa disentuh dengan cara lama. Dan dari sanalah semuanya berubah. Energi mereka mulai memantul kembali kepada mereka. Semua manipulasi, semua permainan, semua kebohongan kembali menghantam mereka dengan kekuatan berlipat. Ini bukan karena kamu membalas, tapi karena hukum energi bekerja tanpa ampun. Alam semesta selalu menyeimbangkan. Mereka mungkin tidak percaya pada karma, tapi sekarang mereka hidup dalam konsekuensinya. Dan kamu tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan apapun, karena kebenaran tidak butuh pembelaan. Kebenaran hanya perlu dihidupi, dan kamu adalah bukti hidup dari kebenaran itu. Ketika semua runtuh di sekitar mereka, kamu tetap tegak. Dan itu bukan karena kamu lebih kuat dari mereka, tapi karena kamu dibangun dari fondasi yang mereka tidak pernah bisa sentuh, kesadaran spiritual sejati. Mereka terus mencoba. Dengan cara baru, topeng baru, strategi yang sedikit diperbarui. Tapi kamu sudah bukan dirimu yang dulu. Kamu kini melihat melalui lapisan kepalsuan tanpa harus menyentuhnya. Kamu mengenali energi mereka bahkan sebelum mereka berbicara. Kamu belajar membaca getaran, bukan kata. Dan itulah kenapa mereka tidak lagi bisa mendekatimu tanpa merasa terancam. Keberadaanmu saja sudah seperti cermin kebenaran yang memaksa mereka melihat sisi terdalam yang mereka hindari. Ketika mereka mendekat, mereka tidak lagi menemukan celah yang bisa mereka manfaatkan. Kamu telah menutup semua pintu tanpa perlu benci, tanpa perlu balas dendam. Kamu memilih damai, tapi damai yang penuh kewaspadaan. Karena kamu tahu tidak semua yang tampak tenang itu baik, dan tidak semua yang keras itu jahat. Kedamaianmu adalah benteng. Kamu bukan hanya selamat dari mereka, kamu naik level. Kamu bertumbuh melewati racun, menjadikan luka sebagai kekuatan, dan trauma sebagai sumber cahaya yang memandu orang lain keluar dari kegelapan. Saat mereka melihatmu bersinar lagi, lebih terang, lebih mantap, dan lebih percaya diri dari sebelumnya, mereka terkejut. Bukan karena kamu berhasil bangkit, tetapi karena mereka yakin kamu sudah sepenuhnya hancur. Dan kebangkitanmu adalah konfirmasi bahwa mereka tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan atasmu. Yang mereka kendalikan hanyalah ilusi yang kamu izinkan untuk sesaat. Sekarang semua itu sudah hilang. Dan inilah bagian yang menyakitkan bagi mereka. Melihat seseorang yang mereka coba hancurkan, justru tumbuh menjadi versi terbaiknya. Mereka mencoba mencemari reputasimu, tapi kebenaranmu lebih kuat. Mereka mencoba menjatuhkan nama baikmu, tapi langkahmu terlalu tegak untuk bisa diruntuhkan. Mereka mulai kehilangan kendali, bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu tidak lagi memberi mereka akses. Semua energi negatif yang dulu kamu terima, kini kembali kepada pemiliknya. Dan kamu melangkah tenang, dengan kepala tegak, membiarkan semesta mengatur keadilan yang jauh lebih sempurna daripada pembalasan apapun. Energi tidak pernah berbohong, sementara kata bisa dimanipulasi dan fakta bisa diputarbalikkan, vibrasi tetap jujur. Itulah kenapa kamu bisa tetap berdiri, sementara mereka mulai kehilangan arah. Mereka tidak hanya melihatmu sebagai ancaman, mereka merasa terganggu oleh eksistensimu. Karena kamu menunjukkan bahwa kehidupan bisa dijalani tanpa merusak orang lain, bahwa cinta tidak harus penuh kontrol, dan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Kamu tidak memamerkan kekuatan itu dengan kebisingan. Kamu menunjukkannya dalam ketenangan, dalam kesabaran, dalam batas yang kamu pegang teguh. Kini kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu menjadi simbol, menjadi inspirasi diam-diam bagi mereka yang pernah berada dalam luka yang sama. Dan mereka yang mencoba menghancurkanmu sadar, mereka bukan hanya gagal, mereka membuka jalan bagi kebangkitan yang jauh lebih besar. Kegagalan mereka terhadapmu adalah penanda bahwa kegelapan tidak lagi punya kuasa penuh. Terang telah menang, dan kamu adalah saksinya. Kamu tidak meminta pertempuran ini, tapi kamu dilahirkan untuk menaklukkannya. Dalam setiap upaya mereka menjatuhkanmu, sebenarnya mereka sedang menguji batas pertahanan spiritual yang kamu miliki. Dan setiap kali kamu bangkit, kamu menjadi lebih peka, lebih kuat, lebih jernih dalam membaca arah kehidupan. Kini kamu bisa membedakan mana kasih yang tulus dan mana jebakan yang dibalut perhatian.
Kamu menjadi penjaga cahaya, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu pernah hancur dan tahu betapa pentingnya untuk tidak menghancurkan. Mereka membenci itu. Mereka membenci bahwa kamu tidak berubah menjadi seperti mereka. Kamu tetap utuh, kamu tetap manusiawi, kamu tetap memaafkan tanpa memberikan akses. Dan disitulah letak kekuatanmu. Kamu bukan hanya selamat dari mereka, kamu membawa pelajaran untuk orang lain. Pelajaran bahwa kejahatan bisa terjadi dalam wujud yang paling menawan, dan bahwa perlindungan terbesar bukan berasal dari luar, tapi dari kesadaran tinggi dalam dirimu sendiri. Sekarang mereka bingung, semua taktik lama tak lagi berfungsi. Diam kamu terlalu keras untuk dibantah. Sikapmu terlalu jelas untuk dimanipulasi. Bahkan ketika mereka mencoba memutar cerita, dunia seakan tidak lagi mendengarkan mereka seperti dulu. Karena sesuatu dalam dirimu telah mengubah frekuensi. Kamu tidak lagi berada di level permainan yang sama. Kamu sudah naik kelas. Dan di level itu, kebisingan tidak berarti. Kamu menarik orang baru, pengalaman baru, dan energi baru yang sejajar denganmu. Kamu tidak lagi menarik manipulasi karena kamu tidak lagi menyimpan celah. Kamu menjadi saksi bahwa setiap luka bisa sembuh jika diproses dengan kesadaran. Kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah pembawa cahaya yang lahir dari bara luka. Dan siapapun yang mencoba menyentuhmu sekarang, tanpa niat yang murni, hanya akan terpental oleh kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti setiap langkahmu. Orang-orang mulai menyadari siapa kamu sebenarnya. Bukan dari kata-katamu, tapi dari getaran yang kamu bawa. Mereka merasakan kedalamanmu, kekuatanmu, dan keteguhan yang lahir bukan dari kemarahan, tapi dari pengalaman. Dan bahkan musuhmu yang lama pun tak bisa menyangkal bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Mereka melihatmu dan tahu bahwa mereka tidak punya tempat lagi di hidupmu. Tapi sebagian dari mereka mencoba kembali, menyamar sebagai damai, membawa pesan palsu tentang perubahan. Kamu tahu lebih baik sekarang. Kamu bisa memaafkan tanpa memberi akses. Kamu bisa mengerti tanpa membiarkan mereka masuk lagi. Karena kamu tidak lagi bermain dalam siklus yang sama. Kamu telah keluar, kamu telah bebas, dan kebebasan itu adalah ancaman bagi siapapun yang masih hidup dalam kebohongan. Mereka ingin kamu ragu, tapi kamu justru makin yakin. Kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu siapa mereka. Dan disitulah perbedaan antara jiwa yang bebas dan jiwa yang terperangkap. Mereka menuai apa yang mereka tanam, bukan karena kamu mengutuk, tapi karena semesta menuntut keseimbangan. Mereka yang menyebar manipulasi kini dikejar oleh rasa cemas yang mereka tanamkan pada orang lain. Mereka yang menebar keraguan kini hidup dalam ketidakpastian. Hidup mulai memberi mereka cermin, dan bayangan yang mereka lihat bukanlah bayangan yang bisa mereka banggakan. Sementara kamu yang mereka anggap lemah, kini menjadi titik pusat kekuatan dalam lingkupmu. Orang datang padamu bukan karena kamu sempurna, tetapi karena mereka merasa aman dalam kehadiranmu. Kamu menjadi titik terang dalam dunia yang penuh kegelapan. Dan kamu tahu, semua ini bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijalani dengan rendah hati. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa menghancurkan, tapi kamu memilih menyembuhkan. Ketika kamu bisa membalas, tapi kamu memilih meninggalkan. Karena kamu tahu, apapun yang dilemparkan tidak pernah lebih kuat dari apa yang telah kamu lewati dan kalahkan. Setiap perjalanan gelap yang kamu lalui adalah fondasi dari panggilan jiwamu. Kamu bukan hanya mengalami penderitaan, kamu dilatih, kamu dibentuk, kamu disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada luka itu sendiri. Kamu kini menjadi tempat aman bagi orang lain, bukan karena kamu tidak pernah tersakiti, tapi karena kamu tahu bagaimana rasanya dan memilih untuk tidak menyakiti kembali. Kebaikanmu bukan kelemahan, itu adalah hasil penyaringan rasa sakit yang tak semua orang sanggup hadapi. Dan kekuatanmu bukan tampak dari suaramu, tapi dari keberadaanmu. Kamu adalah bukti bahwa jiwa yang dipanggil tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Kamu adalah suara keheningan yang menggema, lebih keras dari 1000 teriakan. Dan sekarang kamu siap untuk berbagi, untuk menunjukkan pada dunia bahwa cahaya bisa bertahan, bahkan ketika dunia mencoba memadamkannya. Bahwa kebaikan bisa tetap hidup, bahkan di tengah pengkhianatan dan kebencian. Kamu adalah jawaban dari doa banyak orang yang belum mampu bangkit.
Energi yang kamu pancarkan kini adalah peringatan, bukan ancaman, tetapi peringatan lembut bahwa kamu bukan seseorang yang bisa disentuh sembarangan. Kamu telah diaktifkan secara spiritual. Siapapun yang mencoba menjatuhkanmu lagi hanya akan menyentuh perlindungan ilahi yang tidak memberi kesempatan kedua. Ini bukan karena kamu pendendam. Ini karena alam semesta menjaga mereka yang telah melalui kegelapan dan memilih tetap menjadi terang. Dan mereka yang mencoba merusak cahaya itu tanpa sadar menandatangani kehancuran mereka sendiri. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa hidup mereka mulai runtuh, tapi kamu tahu, karena kamu pernah di sana. Karena kamu pernah hampir hancur, tapi kamu tidak menyerah. Dan sekarang kamu tahu bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang lebih keras, tapi siapa yang tetap murni meski diterpa badai. Dan kemurnianmu adalah perlindungan terbesarmu. Kini, kamu tidak bisa disentuh karena kamu tidak lagi berdiri sendiri. Kamu bersama kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kini kamu tahu bahwa kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah bukti nyata bahwa ada yang tidak bisa dihancurkan, meski dunia mencobanya berkali-kali. Kamu telah melewati ujian yang membuat banyak orang menyerah, tapi kamu tetap berdiri, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih telah menjadi cermin bagi kami semua yang sedang berjuang. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, jangan lupa untuk subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk mengirim niat positif ke alam semesta dan menandai kebangkitan spiritualmu. Biarkan video ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dan bahwa cahaya dalam dirimu sangat berarti bagi dunia ini. Mari terus hidup dalam kesadaran, dalam kekuatan, dan dalam kasih yang tidak bisa dihancurkan. Karena kamu tidak hanya bertahan, kamu telah menjadi sumber kekuatan bagi banyak jiwa lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.